Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kebetulan malam tahun baru. Kita memasuki tahun 2025 ya, Gus ya. Pas bertepatan malam ini, malam tahun baru. Kita di sini di majelis mengadakan acara zikir nafas. Nah, dalam zikir nafas kali ini, Gus Jaki, tolong Gus diurai dari awal zikir nafas sampai akhir. Silahkan untuk Gus Jaki diurai, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dibikin nafas. Suaranya yang besar, Gus. Bikin nafas kali ini Iya, tanggal 1 ya. iya, 1 Januari. Jam 3 Mhm. malam. Saya keluar dari ini, Iya, jalan-jalan di sekitar sini, kita majelis. kita majelis. Terus tiba-tiba ada suara guru tanpa rupa, tapi Suaranya aja. Iya, iya. dengan suara. Mhm. Kalimatnya begini: ketika hidupmu hanya untuk Allah Iya. dan di hatimu hanya ada Allah, Mhm. maka berjalanlah terus, jangan pernah berhenti. Ketika hidupmu hanya untuk Allah dan di dalam hatimu hanya ada Allah saja, terus Maka berjalanlah terus, terus, jangan pernah berhenti. Oke, lanjut. Kemudian dilanjutkan suara itu ya, jangan hiraukan apapun yang menghalangi langkah-langkahmu. Jangan hiraukan apapun yang menghalangi langkah-langkahmu. Siapapun itu, Siapapun itu. baik itu dari orang lain yang menghalangi Iya, atau dari sahabat-sahabatmu iya. ataupun dari keluarga kamu sendiri, Mm. bahkan dari dirimu sendiri. Oh, kalimatnya Jangan bahkan dari dirimu sendiri. Nah, jangan pernah dihiraukan. Nah, kalimat dari dalam dirimu sendiri itu maksudnya pembelaan yang di dalam gitu. Iya. Oke. Lanjut. Ketika kamu merasakan ada energi-energi negatif Ada energi-energi negatif yang hendak memasuki dirimu yang hendak memasuki dirimu. dari sudut manapun, Ya, dari sudut jangan manapun. pernah kamu pedulikan. Jangan pernah kamu pedulikan. Ketika hatimu hanya untuk Allah, Iya, ketika Karena hatimu untuk Allah. itu bukan urusanmu. Iya, Nanti itu urusan Allah sendiri. iya. Kemudian saya berjalan lagi di situ guru, Iya. berjalan lagi di sini. Pas di Nanti ini Gus diurai dulu ya, energi-energi negatif ya. Energi-energi negatif itu datangnya dari mana ya? Dari kita sering berkumpul dengan banyak orang ya. Terus dalam perkumpulan itu ya banyak kalimat-kalimat yang sia-sia gitu. Artinya kalimat-kalimatnya tuh nggak ada ketuhanannya sama sekali. Itu pengaruh ke spiritual. Nah, energi negatif itu ya maksudnya datangnya dari situ, dari kalimat-kalimat yang
sama sekali tidak ada manfaat gitu. Jadi boros kuota. Jangan dihiraukan, nanti itu urusan Allah sendiri. Kalimatnya gini. Iya, kalau itu mah jangan dihiraukan tuh maksudnya gini, ketika kita mendengar ya kalimat-kalimat yang sama sekali tidak ada motivasi untuk mendekatkan kepada Tuhan gitu kan, tidak tidak ada mengagungkan Tuhan gitu ya, sudah abaikan saja maksudnya begitu. Sekalipun dari diri sendiri. Nah, kalau dari diri sendiri ke dalam, Gus, ini pembelaan gitu. Ya artinya malam-malam jam 3 masih kumpul umpamanya di sini. Apa yang diobrolinnya udah mending tidur aja di rumah gitu. Nah, artinya seperti dialog-dialog seperti itu tuh ya, itu yang keluar dari dalam diri. Gitu. Sekalipun dari dalam diri kamu gitu. Nah, di situ Gus, di kalimat pertama, ketika di dalam kehidupan kamu, ketika di dalam hatimu hanya ada Allah saja, kalimat itu tuh Gus biasa dilantunkan oleh kita sehari-hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalimat itu sering kita lantunkan sehari-hari, bahwa dalam hati kita hanya ada Allah saja. Ha illallah, la ilaha illallah. Ya, di dalam hatiku hanya ada Allah saja. Selain Allah tidak ada yang masuk. Itu sebenarnya sudah sehari-hari banget. Ya, artinya sudah biasa gitu oleh kita. Nah, makanya ketika di dalam kehidupan kamu yang dituju oleh Allah, di hatimu hanya ada Allah, ya sudah, apapun umpamanya ya yang akan menjadi hijab dari keluarga kamu sendiri, dari teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, umpamanya sudah abaikan saja, maksudnya gitu. Dah, lanjut Gus. Lanjut, kita itu suara itu sudah hilang. Saya Ya. jalan lagi, tepatnya di sini di dekat Depan majelis. dapur, ya. Ya. Saya tuh bertemu dengan, di sebelah barat tuh ada buaya, Buaya, terus di sebelah sininya bukan harimau, singa. singa. Singa, terus ada gagak, Iya. terus ada ular besar, Mhm. dan semua hewan itu seperti mau menerkam saya. Iya. Nah, itu tuh artinya sifat-sifat hewani ya, maksudnya sifat-sifat hewani itu artinya gini Gus, pembelaan diri gitu. Hawa selalu ingin menyenangkan diri kamu sendiri, itu seakan-akan menerkam ke kamu gitu. Jadi sifat-sifat kebinatangan. Iya gitu. Terus lanjut. Terus saya cuma bilang assalamualaikum aja, terus semuanya pada pergi mental gitu. Oh, Cuman saya diituin salam aja nggak jawab. nggak jawab, tapi langsung pada pergi mental. Ya berarti kan di situ kan ada isyarat bahwa supaya upaya-upaya membela diri ya, upaya-upaya membela diri ya, keakuan, ego seperti tadi, sifat-sifat hewani itu menyingkir itu dari kalimat assalamualaikum. Artinya assalamualaikum itu Gus, maksudnya kamunya sudah mampu menyelamatkan banyak orang, hidupnya banyak bermanfaat ya, orang yang hatinya gelap ya kamu beri cahaya gitu, jadi menyelamatkan orang lain. Artinya sudah punya laku itu gitu. Jadi ketika kamu banyak menebarkan kebaikan, banyak menyelamatkan orang lain, ya nggak Gus? Jadi energi negatif itu yang sifatnya hewani itu Gus ya nggak masuk gitu. Oke, lanjut. Terus habis mereka pergi semua, saya di situ naik ke ketinggian dalam posisi meditasi. Posisi dikir nafas, naik. Terus naik melewati beberapa alam ya, beberapa fase Dimensi bahasa kerennya. Oke. Ada juga waktu di dimensi itu ada di sini, di atas itu ada
air kayak air ya jernih, Hmm. banyak ikannya. Terus saya di sana masuk di sana Berhenti sebentar, sebentar melihat. seperti berenang aja, Hmm, bergoyang-goyang di atasnya. Terus saya naik lagi, Hmm. masuki dimensi yang posisinya tuh nggak tahu di mana ya, tapi putih semua guru, putih. Alamnya putih, Oke. dan ketemu lagi dengan orang yang bertongkat putih, berjubah putih. Oh iya, yang pakai tongkat putih, berjubah putih, ya seperti bercahaya ya Gus ya. Terus Terus saya sempat nanya nanya ke "Assalamualaikum." beliau. Waalaikumsalam. Hmm. Saya nanya, "Eh, kamu namanya siapa gitu?" Iya, sampai Tapi- namanya siapa? Tapi dia nggak jawab, Iya. nggak jawab. Beliau nggak jawab, cuman senyum saja. hanya tersenyum. Terus saya disuruh naik lagi sama beliau. Oh, disuruh naik Iya, lagi, Gus. disuruh naik lagi, Kalau yang pertemuan kemarin berhenti ya? suruh berhenti jangan Iya. naik. Sekarang disuruh naik, Hmm. naik lagi. Saya ke sana ke atas. Iya. Di situ ketemu dengan sosok lagi. Beliau itu wajahnya putih, Iya. terus berjanggut tipis, kumis tipis, dan rambutnya keriting gitu. Hmm. Ada beberapa kalimat yang beliau ucapkan Iya. sebelum waktu bikin napas habis itu. Kata Beliau beliau berkata, gimana? ketika aku berbicara, Iya. maka aku berbicara tanpa mulut. Hmm. Ketika aku bicara tanpa mulut. Ketika Oke. aku berjalan tanpa kaki. Ketika aku berjalan tanpa kaki. Ketika aku memegang sesuatu, maka aku memegang tanpa tangan. Iya, ketika aku memegang sesuatu, maka aku memegang tanpa tangan. Terus, Dan hidupku selalu dipermudah oleh Allah. dan hidupku selalu dipermudah oleh Allah. Terus itu udah habis waktu kalimat itu, kayaknya belum selesai. Iya, 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 belum selesai. Tapi informasinya udah dapat itu, udah bisa didapat. Jadi informasi dari kalimatnya, Gus, gini informasi dari kalimatnya tuh ya. Siapa orang yang berbicara, tapi dia tidak pernah merasa berbicara. Siapa orang yang melihat, tapi dia tidak merasa melihat. Siapa orang yang mendengar dengan tanpa mendengar, melangkah tanpa melangkah, ya, itu adalah orang yang nantinya oleh Allah akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan yang bertubi-tubi. Artinya bertubi-tubi itu continue terus. Jadi kemudahan-kemudahan itu menjadi sistem. Kali-gane itu menjadi sistem. Nah, berarti di isyarat di situ orang yang akan dipermudah oleh Allah itu isyaratnya ya, yang ketika dia melihat ya, tanpa dia merasa melihat. Berarti yang melihatnya siapa? Allah. Oke. Orang yang mendengar tapi tanpa merasa mendengar, berarti yang mendengar siapa? Iya kan? Orang yang melangkahkan kakinya, tapi dia tidak merasa melangkah. Berarti siapa yang melangkahkan? Nah, nanti ke sana tuh ya, ke wilayah berpikir ya, nanti ya kemana-mana pengembangannya. Ketika dia berpikir, tapi dia tidak merasa berpikir, berarti yang berpikir siapa? Nah, itu orang yang akan diberikan kemudahan. Informasinya bisa dibaca gitu. Jadi sebelum masuk ke ranah sana ya, melihat dengan tanpa melihat bahwa yang melihat itu adalah Allah, mendengar tanpa merasa mendengar ya, karena yang mendengar hanya Allah. Itu caranya Gus ya, caranya
jiwa. Iya. Jiwa itu ya nyiji karo nyawa. Nyiji karo nyawa itu bersatu dengan nyawa, bersatu dengan ruh. Artinya apa? Ya, orang yang selalu sadar ya bahwa dia kemanapun dengan ruh itu. Sedangkan ruh itu adalah bagian dari diri Tuhan itu sendiri. Ya kan? Tuhan tidak bisa dilihat, akan tetapi Tuhan bisa dirasakan. Ketika wanafahtu fihi mirruh, ya, ketika ditiupkan, berarti apa yang ditiupkan? Ya udara. Iya. Sedangkan udara itu sendiri bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Nah, ketika jiwa kita merasa bersatu dengan nyawa kemanapun, merasa itu saja dulu kebersamaan kita dengan ruh kemanapun. Nah, itu nanti akan kita dapatkan kesadaran seperti tadi. Artinya yang melihat siapa, yang berbicara siapa, yang mendengar siapa, yang berpikir siapa, yang melangkah siapa, yang menggerakkan tangan ini siapa. Gitu. Jiwa. Atau bisa juga bahasa sehari-hari namanya diri. Iya, diri. Di-nya diri kita, ri-nya pencipta diri. Artinya antara diri dan pencipta diri ini nyatu dalam diri. Ya kan? Ya kata Allah kan, aku lebih dekat dari urat nadimu. Berarti di mana adanya? Ya di dalam diri. Tuh, ketika kalimat diri saja kita yakini bahwa di dalam diri itu ada diri dan pencipta diri, kita selalu bersama Tuhan kemanapun, itu akan kita dapatkan kesadaran yang tinggi. Kalau kita sehari-hari, Kang Budi, sehari-hari selalu merasa bersama pencipta diri, kira-kira kalau kita mau melakukan kemaksiatan, kira-kira tega nggak? Ya nggak tega, malu. Ya. Jadi Allah itu ya bukan hanya melihat kolbu kamu, bukan hanya melihat hati kamu, ya, tapi ya Allah itu ya ada di dalam kolbu kamu itu. Jadi hati kamu ini bergerak apapun, Tuhan tahu nggak? Ya udah, tuh ya kita merasa dengan diri saja bahwa kita selalu merasa diri, ya diri dan pencipta diri ini selalu bersama. Ya insya Allah kehidupan kita tuh ya kita senang, kita bahagia. Dunia ini sudah menjadi surga sebelum umpamanya surga yang nanti. Semuanya kita sudah bisa bikin surga dulu di sini. Dengan apa caranya? Dengan selalu merasa bersama pencipta diri itu. Untuk ini, Kang Yadi. Untuk Kang Yadi, silakan Kang Yadi diurai Kang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di saat zikir nafas, Ya. yang saya rasakan hanya dingin aja. Terus di sekitar mau udahan gitu ya, Iya, udah mau selesai. kayak ada suara dari dalam, Iya. katanya kapan sujud, kapan takbirmu dan sujudmu, kapan takbirmu dan kapan sujudmu, selama memandang orang lain rendah Iya. darimu. selama kamu masih memandang orang lain rendah. Oke. Gimana kalimatnya tadi? Kapan takbirmu Kapan takbirmu dan sujudmu, dan ya, kapan takbir dan sujudmu ketika kamu masih memandang rendah orang lain. Oke. Wah, itu artinya fenomena sehari-hari gitu ya. Itu aja tuh kayaknya. Tapi di dalam suaranya di dalam. Suaranya di dalam. Mohon uraiannya aja Jung. Iya.
ketika di dalam tuh ya gini, jadi insya Allah dengan izin Allah ya, kalau suara dari dalam itu sudah mulai terdengar, asalnya kan bila sautin wala harfin, nggak ada huruf, nggak ada suara, ya kan didengar nih suaranya di dalam, kitanya bisa mendengar, ya terdengar oleh kita, kebaca, terus oh kalimatnya ini. Ya itu kan bertanda bahwa apa? Ya kolbunya hidup. Kolbunya memberi informasi. Kemana memberi informasinya? Ya ke jasad. Nah, kalimatnya apa tadi? Kapan takbirmu? Kapan takbirmu dan kapan sujudmu ketika kamu masih memandang rendah orang lain, gitu kan? Iya. Ini tuh Kang Yadi ya, nasihat buat kamu sehari-hari, ya artinya untuk siapapun ya, yang sholat 5 waktu, artinya yang sholat 5 waktu, takbir itu kan identiknya di sholat ya, takbir Allahu Akbar gitu kan. Nah ketika Allahu Akbar berarti Allah maha besar. Nah ketika Allah maha besar, iya Allahnya maha besar ya, tapi kamunya jangan pernah merasa besar. Iya, artinya ketika Allahnya Allahu Akbar, posisi kitanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya apapun tanpa digerakkan oleh Allah. Gitu. Adapun nanti kebesaran Allah itu sendiri ya, karena kita ini tajalli, artinya tajalli itu fotokopi tajalli itu. Ya. Kalau Allah punya sifat maha besar, kitanya punya enggak? Punya, tapi miniatur. Artinya miniatur itu sama sekali nggak nyentuh dengan kebesaran Tuhan. Nah, akan tetapi ya ketika kita sebagai miniatur tajalli Tuhan ya, kita juga punya hak untuk membesarkan diri kita. Besarnya di mana? Dadanya sing lapang, sing lega ke dadanya diambakan aja sesek baik. Ya boleh? Iya. Dadanya dilapangkan, ya, pikirannya dibuka, berpikir. Ya. Dari mana cara berpikir kamu? Tetap penghantarnya dari orang-orang soleh terdahulu. Dari penghantar kalimat-kalimat orang soleh dikembangkan lagi, gitu deh. Ya artinya pikiran ini ya ketika Allahu Akbar diadopsi oleh kita sebagai hamba ya, pikiran ini jangan tertutup, artinya terbuka gitu. Artinya jangan melihat siapa yang berbicara ya, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Artinya universal saja. Universal tuh artinya mau yang mengeluarkan kalimat-kalimat tentang ketauhidan itu mau tukang gembala kambing umpamanya ya, mau pemulung rongsok ya enggak, mau dari tukang para filosof ya, baru dari para nabi, dari ulama, silahkan saja ya. Ketika hatimu bergetar ya mendengar kalimat itu, ya berarti kalimat itu yang kamu dengar dari siapapun ya, itu nasihat untuk kamu. Nah setelah kalimat itu masuk ke dalam hati kamu ya, kamu merasakan sejuk dengan kalimat-kalimat itu ya, terus kita kembangkan gitu. Artinya ini juga diperbesar, dadanya dilapangkan, hatinya juga sama diluaskan seluas samudra. Dan ya kebesaran kamu itu sebenarnya ya, orang itu melihatnya dari perilaku. Dari perilaku kamu sehari-hari. Ya. Marah kamu tidak pernah dilihat oleh anak kamu. Marah kamu tidak pernah dilihat oleh istri kamu. Marah kamu tidak
pernah dilihat oleh teman-teman kamu, marah kamu tidak pernah dilihat oleh keluarga kamu. Nah, ketika orang seputar kamu mengklaim bahwa kamu adalah orang yang penyabar, ya itu namanya orang yang mewarisi kebesaran Tuhan. Paham nggak Om Budi maksudnya? Iya, Pak. Nah, di kalimat tadi, untuk apa takbirmu? Untuk apa sujudmu? Ketika kamu masih merasa lebih baik daripada orang lain. Artinya, sholat ini ya diciptakan supaya apa? Supaya kita berkomunikasi intensif dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena sholat itu makna aslinya komunikasi. Ya, ketika Allahu Akbar tadi tuh, ya kita komunikasi. Ketika kamu mengagungkan aku, kata Allah, tolong lemahkan kamu nyalah haula. Iya kan? Ketika kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, bersama Allah, mewujudkan sifat welas asih, ya kitanya bergegas. Artinya bergegas itu ya kita implementasikan sifat welas asih kita ke siapa? Ya ke sesama makhluk. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah saja, pencipta alam semesta. Ya kamunya jangan ikut. Kalau dipuji senang. Ketika kamu dipuji senang, berarti kamu tanpa disadari ya kamu bersengketa dengan Tuhan. Ya kan gitu kan? Artinya ketika kita dipuji oleh siapapun, ya kita kembalikan pujian itu kepada Allah dan bilang, ya Allah, ada orang yang memujimu. Kan gitu. Nah, di sholat itu semuanya komunikasi. Dan ujung-ujungnya ya dari sholat itu ujung-ujungnya bagaimana kita memposisikan hati kita yang patuh dan tunduk hanya kepada Allah saja. Bayangkan betapa kerennya orang-orang yang melakukan sholat gitu. Cuman terkadang gini Gus, ya ada kesalahan di diri kita ya terutama saya mungkin ya saya gitu yang melakukan sholat ini, ada kesalahannya gini. Ya ini mau untuk saya pribadi ya, dulu saya rasakan. Ketika saya hanya tahu sholatnya saja. Sholatnya baik ya, urwek Kang Budi. Hanya sholatnya saja. Saya konsumsi puluhan tahun sholat. Ternyata ketika kita hanya sholatnya saja, yang kita konsumsi sebelah sholatnya saja, itu kita tuh mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Iya. Melihat orang yang minum minuman benci, ya enggak? Iya. Melihat orang yang narungin ayam jago benci. Iya. Jadi selalu saja yang dilihat itu kesalahan orang lain. Ternyata memang ada sistem yang salah dalam diri saya itu. Karena ya di dalam Al-Qur'an itu menerangkan aqimus sholata wa atuz zakat. Antara sholat dengan kedermawanan itu satu paket gitu. Kalau sholat dengan kedermawanan satu paket, ya baru inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mungkin orang yang melakukan sholat sampai melakukan tindakan kriminal. Iya. Ketika dia sholat, ya tapi bisa menyentuh ke tindakan kriminal, berarti sholatnya apa? Ya artinya sholat yang tanpa dipaket dengan kedermawanan. Nah, ketika sholatnya dipaket dengan kedermawanan, nah baru tuh masuk. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas.
Kata Allah, aku tidak melihat aksesoris kamu, yang aku lihat itu kebaikan hati kamu dan apa? Dan kemanfaatan untuk banyak orang. Nah, kita lihat di realita tuh, Kang Yadi, di realita tuh seperti itu. Kalau kita hanya sebelah sholatnya saja, itu gampang banget menyalahkan orang lain tuh, mengkafir-kafirkan orang lain, menyesatkan orang lain. Karena apa? Ngelihat orang lain tuh kayaknya maksiat aja dan saya yang paling bener. Iya ya, artinya sudut pandang saya dulu gitu ya, dulu sampai ya, kalau sekarang ya alhamdulillah, setelah belajar aqimus sholat wa atuz zakat, antara sholat dengan dermawan ini dipakai dengan kemanfaatan, ya setelah sholat beda. Begitu takbir Allahu Akbar aja sudah bisa nangis. Iya. Karena apa? Masuk rasanya tuh. Begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, iya. Sirai sih. Apa beli disentak mohonku nangis tak? Kita ya mah, kata Allah, saya Maha Besar, kamunya iya kan gitu. Jadi Allah Akbar takbir ya, malu nggak? Eran tuh nyera gitu. Jadi itu ya satu nasihat untuk kamu, dan itu juga bisa maksudnya nasihat untuk universal, untuk siapapun. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, di malam tahun baru ini ya cukup. Ini nanti Gus Jaki dulu sebentar. Yang itu tuh Gus, yang apa? Yang kakek-kakek pakai baju putih bercahaya, yang pakai tongkat itu, Iya. yang waktu itu sudah kamu naik ke sana. Ya itu, ya semoga saja itu Gus, dengan izin Allah itu nanti jadi pembimbing rohani kamu. Amin. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.